Baik, selamat sore semuanya. Selamat ketemu lagi dengan kuliah kepemimpinan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu watak dari pemimpin. Watak pemimpin ini akan saya ambilkan dari sebuah wejangan yang berada di epos Mahabharata yang kemudian disebut Hastabrata. Di Hastabrata itu adalah sebuah pedoman tentang watak seorang pemimpin, di mana hasta itu adalah 8 dan brata itu laku atau watak. Sehingga Hastabrata itu sebenarnya merupakan sebuah pedoman bagaimana watak seorang pemimpin supaya dia dapat berbuat adil. Sebelum saya mulai, saya akan sedikit memberikan latar belakang daripada Hastabrata ini. Bahwa dulu kala itu di zaman kuno di India terjadi perang besar, yakni raja-raja di sisi utara melawan raja-raja di sisi selatan. Perang besar itu terjadi di sebuah tempat yang namanya Padang Kurukshetra. Kisah daripada perang besar itu kemudian ditulis oleh saya lupa ya, Buryasai, menjadi sebuah cerita epos atau kepahlawanan yakni Mahabharata. Dalam salah satu episode Mahabharata itu terjadilah perang besar yang disebut Bharata Yudha. Inilah yang agaknya perang yang menceritakan perang raja-raja India Utara dan India Selatan. Namun kemudian itu ditulis di dalam epos Mahabharata menjadi perang Bharatayuddha. Perang Bharatayuddha ini adalah sebuah perang politik, perebutan tahta, yakni perebutan tahta Hastina antara pihak Kurawa dan pihak Pandawa. Kurawa dan Pandawa ini adalah satu terah atau satu keturunan nenek kakek, sehingga mereka sebenarnya adalah saudara sepupu. Kurawa itu anak dari Dhritarashtra dan Pandawa itu anak-anak dari Pandu. Dhritarashtra dan Pandu adalah kakak beradik. Karena sesuatu hal maka terjadilah perebutan tahta antara Kurawa dan Pandawa. Di pihak Kurawa itu selain anak-anak Dhritarashtra yang ada Duryudana, Dursasana, Kartamarma dan seterusnya, ada juga para sesepuh kerajaan, para penasihat kerajaan dan guru kerajaan, yakni ada Bhisma. Bhisma ini adalah kakak dari eyang mereka, sehingga Kurawa dan Pandawa itu memanggil Bhisma itu eyang atau kakek. Kemudian di Kurawa ada Durna. Durna ini adalah guru dari Kurawa dan Pandawa, sehingga para Pandawa dan Kurawa sangat menghormati Durna. Kemudian ada Karna, yakni sang panglima dari Kurawa, dan Sangkuni, seorang perdana menteri. Kemudian di Pandawa ada Raja Drupada, ada Dhesthadyumna dan Setyaki, serta anak mereka Gatotkaca. Pandawa itu terdiri dari Kuntadewa, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sati. Kalau di pihak Kurawa ada Sangkuni yang merupakan sponsor mereka atau semacam botoh itu. Di pihak Pandawa ada Kresna yang juga merupakan penasihat atau botoh daripada para Pandawa. Ketika akan terjadi perang antara mereka di Padang Kurukshetra, Sang Arjuna ini
yang merupakan putra ketiga dari Pandu itu bimbang karena dia sebagai pemimpin di pihak Pandawa, sebagai panglima perang, itu melihat bahwa musuh-musuh mereka itu sebenarnya adalah saudara sendiri, saudara sepupu. Duryudono, Kartomarmo, dan seterusnya itu semua adalah saudara sepupu daripada Pandawa. Dan di pihak Kurawa berdiri pula kakek mereka Bhisma, berdiri pula guru mereka Drona, dan berdiri pula sahabat mereka Karna, serta paman mereka Sangkuni. Ini yang membuat bimbang Arjuna yang menjadi pemimpin di pihak Pandhawa. Dia ragu untuk meneruskan perang itu karena perang ini nanti akan mengorbankan saudara-saudara, bahkan kakek-kakek mereka sendiri, guru-guru mereka, bahkan anak-anak mereka dan sahabat-sahabat mereka akan bisa menjadi korban. Maka Arjuna ragu untuk meneruskan peperangan. Nah, di tengah keraguan ini, penasihat Pandawa, Kresna, kemudian memberi wejangan kepada Arjuna. Wejangan ini dikenal dengan nama Astabrata. Jadi wejangan Kresna di tengah berkecamuknya atau sebelum berkecamuknya perang Bharatayuddha. Astabrata ini merupakan sebuah ajaran tentang 8 watak pemimpin. Sehingga setelah menerima ajaran Astabrata ini, maka Arjuna menjadi mantap untuk meneruskan peperangan. Jadi itulah latar belakang atau sejarah munculnya ajaran Astabrata. Astabrata itu sebenarnya kayak apa? Mengapa sebagai seorang pemimpin kita juga boleh atau diharapkan juga mendalami? Jadi ini saya ambil dari tulisan Endra Tranggono yang dimuat di Kompas tahun 2008 tentang 8 watak pemimpin yang digambarkan dalam Astabrata atau Hastabrata. Bahwa Hasta itu artinya 8, itu adalah bahasa Sanskerta, dan Brata itu artinya watak atau laku atau tindakan. Sehingga Hastabrata bisa diterjemahkan sebagai 8 watak pemimpin, 8 laku atau 8 tindakan pemimpin. Tindakan untuk apa? Tindakan untuk memiliki sifat yang adil. Adil merata tanpa pilih kasih. Ini sesuai dengan definisi dari Ki Kasidi Hadi Prayitno tahun 2004. Konsep yang disebut Astabrata itu menilai pemimpin antara lain harus memiliki sifat adil merata tanpa pilih kasih. Gambaran watak pemimpin di dalam ajaran Astabrata itu diambil dari sifat alam. Jadi Sri Krishna ketika memberikan wejangan kepada Arjuna, dia mengambil watak-watak alam dalam memberikan gambaran sifat daripada seorang pemimpin. Secara rinci, konsep ini terurai dalam 8 atau asta. Asta itu 8 watak, yakni watak bumi, watak api, watak air, watak angin, watak angkasa atau langit, watak matahari, watak bulan, dan watak bintang. Ada 8 alam yang dipakai untuk menggambarkan watak dari seorang pemimpin. Watak-watak itu kalau nama-nama itu kalau di dalam bahasa Jawa itu disebut bumi, geni, banyu, angin, langit, surya, chandra, dan kartika atau kartiko. Surya itu suryo, chandra itu condro. Kita
mulai dari yang pertama, yakni watak bumi. Watak bumi yang harus dimiliki seorang pemimpin ialah mendorong dirinya untuk selalu memberi kepada sesama. Ini berdasarkan analogi bahwa bumi merupakan tempat untuk tumbuh berbagai tumbuh-tumbuhan yang berbuah dan berguna bagi umat manusia dan hewan. Jadi watak pemimpin itu harus seperti bumi, memberikan tempat untuk tumbuh. Pemimpin harus mendorong anggota-anggotanya untuk tumbuh. Silahkan, saya menjadikan Anda untuk berkembang. Itu watak. Seperti pada gambar ini ya, ada tumbuhan padi. Namun demikian, seorang pemimpin harus juga mempunyai watak geni atau api. Mata api, Anda tahu ya, api itu kalau besar itu bisa memusnahkan, tapi kalau kecil itu bisa memberikan energi, memberikan kematangan, memberikan motivasi. Artinya apa? Bahwa pemimpin itu harus berani memusnahkan hal-hal yang tidak layak, hal-hal yang menghambat kinerja organisasi, kinerja kelompok. Dia harus mampu. Jadi pemimpin harus berani, harus mampu bersifat sebagaimana api. Kalau memang ada hal-hal yang menghalangi atau menghambat tujuan kelompok, harus dimusnahkan, dibakar. Mohon maaf, ini yang corak-coret untuk dihapus dulu ya. Saya juga bingung caranya menghapus karena ini direkam, Mas. Mohon maaf. Api itu juga mampu mematangkan. Jadi kalau api itu kecil, dia bisa dipakai untuk mematangkan masakan. Dalam hal ini, api pemimpin itu mampu memberi semangat kepada anggotanya untuk berkarya dalam rangka mencapai tujuan. Jadi pemimpin harus mampu mengobarkan semangat. Jadi ada bumi, tempat berpijak, api bisa memusnahkan atau mematangkan. Kemudian watak yang ketiga, mohon maaf tadi yang corak-coret tadi bisa dihapus enggak ya? Aku bingung nih caranya menghapus. Yang ketiga itu adalah air, watak air. Dalam bahasa Jawa disebut banyu. Jadi, air itu mengalir, dinamis, dan memiliki watak rendah hati, santun, tidak sombong, tidak arogan. Itu air. Jadi dia mampu mengalir. Kalau air terkena mengenai batu, maka air itu tidak akan melompati batu, tidak akan menentang batu, tapi dia akan mengitari batu, mencari jalan yang lain, sehingga air tidak akan pernah frontal berhadapan. Tapi batu yang keras kalau dia dilewati air, lama-lama batu itu juga akan terkikis. Jadi pemimpin harus mampu bersifat itu. Anda pasor santun. Sifat mengalir juga bisa diartikan bahwa pemimpin harus mampu mendistribusikan kekuasaannya agar tidak menumpuk atau menggumpal yang merangsang untuk korupsi. Jadi pemimpin itu harus mampu mendistribusikan kewenangan. Jadi tidak apa-apa ditangani sendiri. Mentang-mentang jadi ketua, semuanya ditangani ketua, sampai parkir pun ditangani ketua. Tidak. Pemimpin harus mampu mendistribusikan pekerjaan-pekerjaannya seperti air, mampu mengalir.
Dengan demikian maka semua anggota kelompok akan terlibat untuk mencapai tujuan pokok. Di samping itu juga pemimpin itu seperti air, jadi yang selalu menunjukkan permukaan yang rata. Pemimpin itu harus adil, jadi roto, semua diberi hajat hidup, adil. Kemudian watak yang keempat adalah angin. Watak angin atau udara. Watak yang memberikan hak hidup kepada masyarakat. Hak hidup antara lain memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Jadi sebagai seorang pemimpin, maka kita harus memberikan keleluasaan kepada anggota untuk ikut berpartisipasi, untuk ikut berkembang, untuk ikut berkiprah. Bahkan juga harus mampu menerima usulan-usulan. Jadi hak hidup untuk mengembangkan diri, berpendapat, mengembangkan budaya, itu adalah angin. Tapi itu angin yang sepoi-sepoi. Tapi kalau ada anggota yang aneh-aneh ya jadi angin puting beliung. Boleh, seperti jadi api tadi. Kalau kira-kira ada anggota yang agak aneh ya sudah, saya pemimpin berubah menjadi puting beliung. Kemudian bersifat nomor 5, harus berwatak sebagaimana surya atau matahari. Ini adalah watak pemimpin yang harus mampu menjadi penerang kehidupan sekaligus menjadi pemberi energi kehidupan. Kita tahu persis bahwa sumber energi itu adalah matahari. Matahari mengirimkan energinya ke bumi, ditangkap oleh tumbuhan melalui klorofil sehingga terjadi proses fotosintesis, menghasilkan tumbuhan bertumbuh, pohon tumbuh, berbuah, kemudian buah-buahan dimakan oleh hewan-hewan, padi dimakan manusia, begitu ya. Ada burung makan buah-buahan, kemudian ada ikan makan plankton, fitoplankton gitu ya. Mungkin hewan-hewan yang kecil dimangsa oleh hewan-hewan buas, gitu. Hewan buas mati, kemudian terurai di tanah dimakan bakteri-bakteri yang kemudian bakteri ini proses selanjutnya menjadi pupuk yang nanti akan diproses oleh fotosintesis menjadi energi lagi, menjadi makanan. Tanpa ada matahari, maka proses itu berhenti. Sehingga matahari ini adalah sumber energi. Jadi kalau saudara jadi pemimpin, dalam hal apa saja, harus mampu memberikan energi. Tidak melempem, harus mampu memberikan energi. Kalau pemimpin nggak mampu memberikan energi, repot. Pemimpinnya melempem. Tentu energi yang diberikan oleh pemimpin adalah energi yang positif. Sehingga anggota itu bersemangat untuk mencapai tujuan daripada kelompok. Kemudian watak pemimpin yang keenam adalah bersifat sebagaimana bulan atau condro atau chandra. Jadi bulan itu memiliki kelembutan. Jadi kalau malam hari itu ya ada bulan purnama itu rasanya tentram, tenang, menghancurkan. Ada sebuah sinar keremangan dalam kegelapan. Sehingga ini menimbulkan rasa memunculkan sifat arif sehingga bisa melihat jauh ke depan. Jadi sifat bulan ini adalah sifat seorang pemimpin yang menenteramkan dan mampu memberikan sifat yang visioner, melihat jauh ke depan, bukan yang otoriter. Jadi bulan. Jadi, kita lihat kalau bulan purnama maka semuanya menjadi tentram. Kemudian sifat pemimpin yang ketujuh itu bagaikan bintang atau kartika. Bintang itu zaman dulu
itu menjadi panduan daripada para nelayan, pelaut, atau para musafir di padang pasir gitu ya. Misalnya contohnya ini bintang salib ya, yang itu kalau yang titik atas dan titik bawah itu ditarik garis, maka garis lurus yang melalui kedua titik ini akan hampir bertemu dengan kutub selatan. Artinya apa? Ketika di tengah lautan atau di padang pasir yang tidak tahu arah di malam hari, maka dengan melihat, oh itu ada bintang salib, berarti itu adalah selatan. Sehingga para musafir bisa mengarahkan perjalanannya. Tentu bukan hanya bintang salib yang menjadi petunjuk arah, bintang-bintang yang lain juga bisa. Ketika belum ada Google Maps, maka bintang merupakan petunjuk. Pemimpin harus mampu menjadi petunjuk bagi anggotanya, menjadi panutan, sehingga segala tindak tanduk, tutur kata juga harus bisa dijadikan sebuah acuan bagi para anggotanya. Kemudian yang terakhir dari Hastacatra, pemimpin harus mampu bersifat sebagai langit atau angkasa. Seorang pemimpin mesti memiliki watak langit atau angkasa. Dengan mata ini, pemimpin harus memiliki keluasan hati, perasaan, dan pikiran dalam menghadapi berbagai persoalan pokok. Tidak sempit pandangannya, tidak emosional, tidak temperamental, tidak gegabah, melainkan harus jebar. Jebar itu luas, harus berpandangan luas, sabar, bagaikan angkasa, luas sekali. Jadi itulah 8 sikap dari kepemimpinan yang diuraikan oleh Sri Krishna ketika Arjuna itu ragu-ragu ketika akan memimpin peperangan di Bharatayuddha. Dari ke-8 sikap itu tidak terbersit sekalipun bahwa pemimpin harus mengutamakan gurunya, harus mengutamakan saudaranya, harus mengutamakan kakeknya, atau harus mengutamakan anaknya. Tidak. Pemimpin itu harus bersifat bumi, ya, bersifat bumi. Jadi tempat di mana semua tumbuh, bersifat api, mampu memusnahkan halangan atau memberi semangat. Pemimpin harus bersifat air, mampu bersifat santun dan mendistribusikan pekerjaan, bersifat angin, memberikan kehidupan yang layak, memberikan hak untuk berkiprah bagi anggotanya, harus mampu bersifat seperti matahari, memberi energi pada semuanya, bersifat sebagai bulan yang artinya berpandangan visioner, menenteramkan. Kemudian juga harus sebagai bintang, sebagai panutan. Dan yang terakhir, pemimpin harus mampu bersabar, luas perasaannya sebagaimana langit di angkasa. Itulah sifat-sifat kepemimpinan yang semuanya itu tujuannya adalah supaya pemimpin itu harus adil tanpa pilih kasih. Setelah mendengar wejangan dari Sri Krishna ini, kemudian Arjuna tergugah bahwa walaupun di pihak Kurawa ada kakek Bhisma, ada gurunya, ada sahabatnya Karna, ada saudara-saudara sepupu semuanya, tapi itu bukan pertimbangan utama untuk perang ini. Pertimbangan utamanya adalah sifat adil bagi seorang pemimpin. Bahkan di dalam perang itu pun nanti Arjuna terpaksa harus membunuh Karna, Bhisma. Dia juga kehilangan anaknya. Korban dari perang ini sangat banyak. Tapi
untuk memimpin perang harus abdi, dan itu ada pada Hasta Brata. Demikian kuliah tentang kepemimpinan hari ini. Nanti akan saya terangkan tugasnya, tapi sebelum tugasnya saya terangkan, masih ada satu slide yang belum saya paparkan, yakni yang slide terakhir, bahwa akhirnya bahwa substansi pemimpin adalah pelayanan. Karena dari ke-8 tadi, supaya pemimpin adil berarti harus melayani. Bumi melayani semua, menjadikan tempat untuk api, melayani supaya anggotanya bersemangat. Namun kalau mereka menghambat, ya dimusnahkan. Sebagai bintang, melayani sebagai petunjuk, bersifat sebagai bulan, harus melayani supaya menerangkan. Intinya di sini adalah pelayan. Pemimpin yang berwatak juragan itu adalah penguasa yang serba minta dilayani dan selalu menguasai pihak yang dipimpin. Itu sebenarnya bukan pemimpin dalam konsep Hasta Brata. Dia mungkin bersifat sebagai seorang penguasa, bukan pemimpin. Watak itu dapat dipelajari, sehingga pemimpin, seperti juga saudara-saudara semua, dalam derajat tertentu nanti saudara adalah pemimpin. Maka saudara harus belajar memiliki watak. Ini adalah salah satu ajaran tentang watak kepemimpinan. Boleh Anda ambil, tapi saudara juga boleh belajar dari buku-buku yang lain. Tidak harus seperti ini. Ini hanyalah salah satu. Hanya kebetulan karena saya orang Jawa, saya senang wayang, maka ini saya paparkan pada kuliah ini. Salah satu watak atau pedoman watak pemimpin ada di Hasta Brata, 8 watak kepemimpinan. Baik, demikian kuliah hari ini. Terima kasih telah hadir. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan sebelum kita akan bahas tugasnya. Saya persilahkan.